Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memberikan tutorial cara menyimpan dokumen baru, men-save dokumen, dan mengekstrak atau mengekspor dokumen pada Adobe Illustrator. Serta kami akan menjelaskan beberapa komponen yang berada pada Adobe Illustrator. Yang pertama ada color. Tempat ini digunakan untuk melakukan pemilihan warna. Yang kedua ada color grid, berupa palet yang berisi kombinasi warna yang dipilih dari color. Yang ketiga ada swatch, digunakan untuk menyimpan warna untuk dipakai kembali. Selanjutnya yang keempat ada palette brushes, digunakan untuk memilih dan mengedit macam-macam brush. Selanjutnya yang kelima ada symbols. Keenam ada palette stroke, digunakan untuk mengedit garis. 7 ada palette gradient. Selanjutnya yang kedelapan ada palette transparency. Selanjutnya yang kesembilan ada appearance. Kesepuluh ada graphic styles. Selanjutnya yang ke-11 ada layers, tempat untuk menyimpan elemen gambar di tempat yang terpisah namun masih dalam satu file. Dan yang terakhir di sini ada artboards, ruang tempat untuk mengedit desain dan mencetak sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ramdan dari kelas 11 Multimedia 12159. Saya akan menjelaskan tentang menu bar. Ini adalah menu bar. Di dalam menu bar ini terdapat file. Di dalam file ini terdapat new file dan new file, from template, open recent files, browse in Brite G, dan lainnya. Dan yang kedua itu adalah edit. Di dalam edit ini adalah undo, redo, cut, copy, paste, paste in front, paste in back, paste in place, clear, find and replace, dan lainnya. Dan yang ketiga itu adalah objek. Di dalam objek ini adalah transform, arrange, group, ungroup, lock, unlock all, hide, show all, dan lainnya. Dan yang keempat itu adalah select. Di dalam select ini ada all on active artboard, deselect, result, invest, dan lainnya. Yang kelima ini adalah view. Di dalam view ini adalah outline, overprint preview, pixel preview, power stop, power colors, dan lainnya. Dan yang keenam ini adalah efek. Di dalam efek ini adalah dokumen, raster effect setting, 3D, convert to shape, crop marks, dan lainnya. Dan yang ketujuh ini adalah type. Di dalam tipe ini adalah font, Raven fonts, size, glitzy, dan lainnya. Dan yang ketujuh adalah Windows. Di dalam Windows ini adalah New Windows, Arrange, Workspace, Extension, Action, Elite, dan lainnya. Di dalam Help ini adalah Illustrator Help, Illustrator Support Center, Adobe Product Improvement Program, dan lainnya. Selection tool berfungsi untuk menyeleksi atau memilih suatu objek. Direct select tool berfungsi untuk menyeleksi sebuah objek lebih dasar lagi dan memilih objek tertentu yang sudah tergabung dalam sebuah grup, atau juga bisa memilih titik kurva. Magic Wand tool berfungsi untuk menyeleksi atau memilih suatu objek lebih dari satu dalam berbentuk vektor yang mempunyai atribut yang sama seperti warna, garis, gradien. Lasso tool berfungsi untuk memilih suatu objek dengan cara mengelilingi objek yang secara bebas dengan sesuai gerakan kursor garis lasso tool. Pen tool berfungsi untuk membuat sebuah garis. Type tool
berfungsi untuk membuat teks atau mengedit teks. Line Segment Tool berfungsi dalam membuat sebuah bentuk garis yang lurus. Rectangular Tool adalah sebuah tool yang berfungsi untuk membuat sebuah kotak panjang dan lebar. Paintbrush Tool, sebuah tool yang berfungsi untuk menggambar dengan menggunakan kuas. Pencil Tool adalah tool yang berfungsi dalam menggambar atau membuat garis. Eraser Tool berfungsi untuk menghapus suatu objek. Rotate Tool berfungsi untuk memutar sebuah objek yang dipilih. Scale Tool berfungsi untuk merubah suatu ukuran objek. Free Transform Tool hampir sama dengan Rotate Tool. Width Tool berfungsi untuk mendistorsi suatu objek. Shape Builder Tool berfungsi untuk menciptakan bentuk kompleks. Perspective Grid Tool berfungsi untuk menggambarkan bentuk dan scene dalam 1, 2, atau 3 titik poin perspektif. Mesh Tool berfungsi untuk menambah dan mengurangi suatu kolom maupun baris untuk membuat ruang gradasi warna. Gradient Tool berfungsi untuk membuat gradasi warna. Eyedropper Tool berfungsi untuk mengambil warna dalam sebuah objek. Blend Tool berfungsi untuk mencampurkan dua bentuk objek. Symbol Sprayer Tool adalah sebuah tool yang berfungsi untuk menyemprotkan simbol ke dalam lembar kerja AI dan membentuk simbol yang sudah dipilih. Column Graph Tool berfungsi untuk membuat berbagai macam grafik line, diagram, dan lain-lain. Slide Tool berfungsi untuk memotong sebuah objek yang tidak diinginkan. Hand Tool berfungsi untuk menggeser bidang kerja. Zoom Tool berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil objek. Fill berfungsi dalam artian objek tersebut hanya mempunyai warna di dalam bidang kurva tertutup dan tidak mempunyai atribut warna border. Stroke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sejar Hidayah dari kelas 10 Multimedia 1. Kali ini saya akan membahas tentang cara membuat dokumen baru di Adobe Illustrator. Yang pertama yaitu klik menu File, New, atau tekan CTRL-SN. Kotak dialog New Dokumen akan tampil. Yang kedua itu masukkan nama file dokumen di bagian menu, misalkan dokumen 01. Setelah selesai, tekan tombol Tab untuk pindah ke option berikutnya. Yang ketiga itu di bagian size, pilih jenis kertas yang akan digunakan, misalkan A4. Ukuran kertas A4 secara otomatis akan tampil di bagian width yaitu 210 mm dan height 297 mm. Yang keempat yaitu bagian apabila Anda ingin mengganti satuan ukuran yang lain, klik tombol daftar, pilih units, lalu pilih satuan ukuran yang Anda inginkan. Yang kelima itu di bagian orientation, pilih orientasi kertas yang kelima itu di bagian orientation, pilih orientasi kertas yang Anda inginkan, potret untuk orientasi berdiri atau landscape untuk orientasi memanjang. Sebagai contoh, pilih portrait. Yang keenam di bagian color mode, pilih model warna yang ingin digunakan, misalnya chemical color atau RGB color. CMYK color diperlukan apabila gambar atau ilustrasi yang dibuat akan dicetak menggunakan printer, sedangkan RGB color diperlukan apabila gambar atau ilustrasi yang dibuat hanya dipakai untuk keperluan web, hanya preview di dalam komputer, contohnya gambar dengan format JPG. Sebagai contoh, pilih RGB color. Yang ketujuh itu setelah selesai, klik OK. Dokumen baru ukuran A4 akan tampil dengan orientasi portrait. Selesai. Saya Siti Mama absen 33 akan memberikan tutorial cara meng-save dokumen baru pada Adobe Illustrator. Yang pertama, pergi ke menu File yang berada di menu bar, lalu pilih Save, atau kamu juga bisa menggunakan shortcut-nya Ctrl S. Maka akan muncul window Save. Kamu dapat menuliskan nama file atau dokumen dan pilih folder mana
yang kamu akan meletakkan file tersebut. Lalu klik save, kemudian klik OK. Kemudian saya akan memberikan tutorial cara save as-nya ya. Yang pertama itu klik file, lalu kamu pilih save as, atau kamu juga bisa menggunakan shortcut-nya Shift plus Ctrl S. Maka akan muncul window save as. Kamu dapat menuliskan nama file atau dokumen dan memilih folder di mana kamu akan meletakkan file tersebut. Kemudian klik save. Kemudian klik OK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani dari kelas 11 Multimedia 1. Kali ini saya akan ingin memberikan tutorial cara mengekspor dan mengimpor pada Adobe Illustrator. Yang pertama untuk mengimpor yaitu klik file. Di sini tidak ada bacaan impor, maka kita klik place. Ini cara manualnya. Terus kita klik objeknya, lalu kita tarik seperti ini. Jadilah seperti ini. Jika ada tanda silang biru seperti ini, kita harus enable. Kenapa ada silang seperti ini? Maka objek tersebut belum masuk pada layar lembar kerja. Kita enable dulu, maka silangnya akan hilang. Ini cara manualnya. Cara praktisnya adalah ke file manager, lalu cari objeknya, kita tarik seperti ini, lalu taruh ke Adobe Illustrator-nya, lalu lepas. Jadilah seperti ini. Jika ada tanda silang biru ini, kita enable lagi. Oke, selanjutnya adalah mengekspor. Di sini kita klik file, lalu ke export. Yang pertama ada export for screen, export as, save for web. Yang pertama kita coba adalah export for screen. Export for screen ini untuk mengekspor dalam bentuk digital, tapi untuk sekaligus dalam banyak objek. Contohnya seperti ini. Jadi seperti ini, kita klik file, lalu export, lalu export for screen. Ini untuk mengekspor pada sekaligus dalam bentuk digital. Ini ada formatnya, kita bisa ubah formatnya. Di sini bisa kita memperbesar. Jika sudah, kita ekspor artboard. Di sini kita namakan dulu. Kita taruh di mana untuk lembar kerja, hasil objek lembar kerjanya. Select folder. Lalu jika sudah ditaruh, nih tempat buat naruh lembar kerja, hasil lembar kerja objeknya, kita ekspor. Di sini sudah sekaligus menjadi 3.
Baik, selanjutnya kita ekspor yang kedua, klik file, ekspor as. Ekspor as ini untuk dicetak, yaitu sama sepertinya pada ekspor pada umumnya. Kita ingin taruh di mana, lalu kita bisa ganti nama filenya. Lalu ini bisa kita ubah tipenya jadi JPEG, lalu ekspor. Nah, di sini kita ubah color modelnya. Kalau untuk dicetak kita pakai RGB. Sesudah itu kita klik OK. Kita lihat lagi hasilnya di file manajernya. Jadilah seperti ini. Selanjutnya, cara yang terakhir yaitu file, export, dan save for web. Save for web ini kita untuk mengekspor menjadi digital saja, tidak bisa untuk dicetak. Di sini untuk formatnya, di sini kita bisa ubah ukurannya. Jika sudah, kita save. Lalu letakkan di mana yang kita ingin taruh hasil lembah kerjanya, lalu save. Kita lihat hasilnya di sini. Hasilnya seperti ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Bila kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.